Halo semua, saya Ahmad, mahasiswa Magister Informatika Institut Teknologi Bandung. Pada video ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengatasi tantangan dan strategi untuk melakukan pendidikan online selama masa pandemi COVID-19 pada sekolah atau fakultas teknik. Seperti yang kita tahu bersama bahwa COVID-19 melanda dunia semenjak akhir tahun 2019. Banyak aspek kehidupan masyarakat yang terganggu oleh pandemi tersebut. Salah satunya adalah aktivitas belajar mengajar. Menurut survei yang dilakukan oleh PBB, 89% dari total pelajar di seluruh dunia terdampak COVID-19. 1,52 miliar diantaranya adalah anak-anak dan remaja. Hampir setengahnya adalah wanita. Situasi ini memaksa konversi global dan mendadak dari instruksi tatap muka konvensional ke format online di banyak institusi pendidikan. Namun, tidak semua institusi pendidikan dapat serta-merta mengkonversi pendidikan tatap muka ke format online karena dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Contohnya adalah pada sekolah fakultas teknik seperti ITB, karena berpusat pada kegiatan pembelajaran yang menekankan pada praktik langsung dan membutuhkan sarana prasarana seperti laboratorium. Untuk menjawab masalah tersebut, John Byrne dan kawan-kawan melakukan sebuah studi observasi untuk melakukan perencanaan pembelajaran online pada sekolah fakultas teknik pada tahun 2020. Studi ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi tantangan apa saja yang dihadapi oleh pihak fakultas dan mahasiswa selama kuliah online. Yang kedua, bertujuan untuk merumuskan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Observasi tersebut berupa survei yang dilakukan pada California State University. Survei dilakukan menggunakan Qualtrics selama total periode 6 minggu dari tanggal 20 Juni sampai dengan 21 Agustus 2020. Survei ini ditujukan kepada pegawai dan mahasiswa yang mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti masalah pengajaran online termasuk kurangnya akses ke perangkat yang diperlukan dan koneksi internet yang andal. Dari hasil survei didapat 4 tantangan utama yang dihadapi oleh pihak fakultas dan mahasiswa. Yang pertama adalah tantangan logistik. Kendala yang dialami adalah minimnya lisensi software dan perangkat pendukung seperti mikrofon dan scanner. Tantangan yang kedua adalah terkait instruksi online. Mahasiswa kesulitan dalam mempertahankan fokus mereka setelah menghadiri beberapa sesi online. Sebagian lagi merasa tidak nyaman jika harus menyalakan kamera dan mikrofon ketika kelas berlangsung. Bahkan, 50% mahasiswa tidak memiliki akses ke ruang pribadi untuk menghadiri kelas online dan belajar. Yang ketiga adalah tantangan terkait metode penilaian. Permasalahan ini mencangkup metode ujian, apakah closed book atau open book, dan apakah ujian dilakukan secara take home atau sinkronus. Yang terakhir adalah tantangan terkait keterampilan. Pengajar perlu mempelajari cara membuat silabus untuk kelas online dan juga meningkatkan keterampilan multimedia mereka. Nah, setelah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh fakultas dan mahasiswa berhasil diidentifikasi, maka dapat disusun perencanaan dan strategi yang dapat diterapkan oleh fakultas untuk dapat melakukan pembelajaran online pada sekolah atau fakultas teknik. Dari hasil analisis survei tersebut dirumuskan pula beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan instruksi pembelajaran online. Strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi administrasi, meliputi pengadaan perlengkapan dasar untuk proses belajar mengajar, membuat lingkungan desktop virtual untuk memungkinkan fakultas dan mahasiswa untuk mengakses perangkat lunak yang diperlukan, menyelenggarakan lokakarya pelatihan bagi fakultas atau mahasiswa untuk lebih membiasakan diri dengan teknologi dan alat pengajaran pembelajaran online, menyediakan template khusus untuk kelas, pengembangan dan pengorganisasian repositori sistematis sumber daya yang berkaitan dengan instruksi online. Yang kedua adalah strategi institusi dalam hal fakultas teknik, meliputi yang pertama pemanfaatan learning management system institusi seperti Edonix pada ITB untuk melakukan kursus, nilai, diskusi forum, dan ujian. Memecah kuliah menjadi segmen-segmen agar peserta lebih fokus dan fresh. Mendorong diskusi kelompok untuk mengurangi kurangnya interaksi sosial. Memberikan mahasiswa roadmap untuk instruksi yang jelas. Menggunakan metode penilaian open book atau open note dan sinkronus yang mendukung integritas akademik. Menghindari penggunaan kamera atau mikrofon untuk menghormati privasi peserta kuliah. Dan membuat rekaman kuliah langsung tersedia setelah kuliah selesai. Dan yang terakhir, dari sisi peserta didik, dapat menggunakan scanner atau pemindai gratis untuk mengatasi ketidaktersediaan scanner dalam hal keperluan untuk memindai dokumen-dokumen kuliah.
Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap menjaga prosedur kesehatan agar dapat terhindar dari COVID-19. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.